ニンドチャンネルへようこそ。今回はインドネシアの歴史をご紹介します。それではご覧ください。Pemerintah Belanda akhirnya mengakui kemerdekaan bekas jajahannya di Indonesia. 350 tahun pemerintahan Belanda di Nusantara berakhir. Tapi bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana negara sekecil Belanda datang ke posisi untuk mengontrol koloni? Hampir 50 kali ukurannya dan setengah dunia lagi. Kerajaan Hindu Muslim dan Buddha dan lebih dari 600 kelompok etnis asli. Pada akhirnya mereka semua akan menjadi rakyat Republik Belanda. Setelah deklarasi kemerdekaan pada tahun 1581, Republik Belanda terlibat dalam 80 tahun perang melawan mantan tuannya Spanyol. Spanyol sekarang menjadi kekuatan kolonial utama, dengan pengaruhnya mencapai setiap sudut dunia yang dikenal. Terikat ke Spanyol oleh serikat pribadi di bawah Philip II. Portugal dengan kerajaan kolonialnya sendiri diwajibkan untuk melawan Belanda pula. Negara pemula memiliki angkatan laut, mampu melawan armada Spanyol dan Portugis. Dan dengan demikian mengakui kekuatannya, menggunakan strategi menyerang dari musuh-musuhnya di luar negeri, mengalihkan perhatian dari teater perang ke depan. Keduanya orang Portugis dan Spanyol melawan di Kepulauan Indonesia, berpegangan pada kota pelabuhan Malaka dan Filipina. Masing-masing, perdagangan rempah-rempah yang mengalir melalui ini sangat menguntungkan, dan segera memotong perhatian para saudagar dan palem rica dan kayu manis. Cengkih dan lainnya digunakan dalam pengobatan juga, untuk membumbui makanan orang kaya Eropa. Ekspedisi pertama yang dikirim Belanda, berada di bawah komando Cornelius de Houtman. Houtman menghabiskan 2 tahun di Lisbon, ibu kota perdagangan rempah-rempah Eropa pada saat itu, mengumpulkan informasi tentang Nusantara, dan belajar tentang kemungkinan prospek perdagangan. Sekembalinya dia, sebuah perusahaan perdagangan dibentuk dan ekspedisi pertama dilengkapi pada tahun 1595. Menyusuri pantai Afrika, sepanjang Tanjung Harapan dan melewati Selat Sundus. Belanda berlayar akhirnya mencapai Pulau Bali. Raja-raja pulau menyimpulkan perjanjian persahabatan dan perdagangan, dan Belanda mampu membeli beberapa pot merica. Pembelian meskipun kecil menutupi biaya seluruh ekspedisi. Kompetisi pelayaran yang sukses meyakinkan para investor bahwa Belanda bisa menggantikan Portugal sebagai pemasok rempah-rempah utama ke Eropa. Pada tahun 1598, 5 ekspedisi berjumlah 22 kapal yang ditetapkan untuk Indonesia. 13 kapal ini melewati rute Cape, dan 9 dari mereka melalui Selat Magellan. Kapten salah satu kapal yang menuju ke barat kembali ke rumah, berlayar melalui rute Cape, dan menjadi orang Belanda pertama untuk berhasil mengelilingi dunia. Di bawah komando Leger Panjang, ekspedisi Belanda kedua, berjumlah 8 kapal mencapai kota pelabuhan Bantar. Para Bantaran pada saat berkonflik dengan Portugis menyambut Belanda dan berdagang dengan sukarela bersama mereka, dan sebagai akibatnya, 4 kapal syarat dengan merica diamankan. Kapal-kapal yang tersisa diperdagangkan di sepanjang pantai utara Jawa, dan pulau-pulau dan Ternate. Setelah kembalinya kapal terakhir ekspedisi, dan penutupan akhir, keuntungan 400% yang menyebutkan dikatakan. Dalam 16 misi perdagangan yang dipastikan menyimpulkan sebuah perjanjian dengan penguasa Amboina, Belanda diizinkan mendirikan benteng yang disebut Castle van Ver, dan dijanjikan pengiriman semua pakaian diproduksi di pulau. Acara ini mengatur cetak biru untuk urusan lebih lanjut dengan penduduk asli, dan dapat dianggap sebagai awal penjajahan Belanda di Indonesia. Perdagangan yang menguntungkan perlu diatur. Harga naik karena persaingan antara pedagang dari perusahaan yang berbeda. Permusuhan Portugis dan Spanyol adalah penyebab keprihatinan besar. Selanjutnya pembentukan bahasa Inggris. Perusahaan India Timur mengancam untuk merusak rute perdagangan Belanda yang sudah mapan. Faktor-faktor ini meyakinkan Belanda bahwa hanya melalui persatuan, upaya nasional mereka dapat mengamankan dan memperluas perdagangan mereka. Dan dengan demikian perusahaan Hindia Belanda dibentuk. Tujuannya mendapatkan supremasi di bidang perdagangan Asia. Konstitusinya ditetapkan pada tahun 1602 oleh Jenderal Negara Belanda. Itu diberikan monopoli perdagangan di daerah antara Tanjung Harapan dan Selat Magellan, kekuatan untuk membuat perjanjian dengan penguasa lokal, benteng RU, memelihara angkatan bersenjata dan garnison, dan mengangkat petugas kehakiman. Di daratan Belanda, setiap kota pelabuhan yang signifikan harus memiliki ruang VOC, dengan yang terbesar adalah Amsterdam.
mencerminkan semangat kewirausahaan Belanda. Setiap kamar akan mengatur kapal secara mandiri. Tetapi para nabi dan kerugian harus dibagi oleh semua orang. Mengikuti pendirian perusahaan, Belanda meningkatkan upaya mereka dalam mempertahankan dan meningkatkan jaringan perdagangan mereka. Pabrik baru didirikan di Jawa, Makassar, Ceylon, dan daratan dunia. Perjuangan untuk mengusir Portugis dalam bahasa Spanyol dari Nusantara pada awalnya memiliki keberhasilan campuran, namun armada Portugis meluncurkan di Johor pada tahun 1192. Tetapi serangan terhadap Malaka dan Filipina itu belum mundur. Yang dirasakan tidak stabil, posisi Belanda di Nusantara mendorong pesaing baru. Perusahaan India Timur Inggris. Pada awalnya Inggris mengikuti Belanda, berharap mendapat untung dari karya pionir orang lain. Pabrik-pabrik Inggris didirikan di sebuah cakwe. Sekutu Jakarta dan Makassar di kandang melawan musuh bersama. Mahkota Spanyol. Orang Belanda pada awalnya memperlakukan orang Inggris sesuai dengan kebijakan Livin. Biarkan hidup, Belanda segera menyadari bahwa pemasaran rempah-rempah Eropa terbatas. Kompetisi Eropa lebih lanjut di Nusantara akan mendorong penguasa pribumi untuk menjual rempah-rempah dengan harga lebih tinggi. Sementara di waktu yang sama, pedagang Inggris akan memotong harga jual rempah-rempah. Kembali ke Eropa, sangat mengurangi kemungkinan perdagangan yang menguntungkan. Oleh karena itu mulai pada 1608, armada dan gubernur Belanda yang beroperasi di Indonesia diperintahkan untuk memonopoli perdagangan dan menggulingkan kompetisi Eropa lebih lanjut. Insiden demi insiden diikuti. Dua perusahaan saingan saling merusak perdagangan di wilayah tersebut, di bawah tekanan dari pemerintah masing-masing. Kedua belah pihak bertemu di London pada 1613 dan di Den Haag pada 1615. Tapi tidak ada kesepakatan yang dibuat. Mengikuti kegagalan negosiasi mereka, Belanda akhirnya memutuskan bahwa satu-satunya metode untuk memelihara dan memperbesar perdagangan mereka adalah penaklukan langsung gubernur Hindia Belanda yang baru diangkat. Jangkauan bersikeras pada kebijakan penguasaan wilayah dan mengusir orang Spanyol, Portugis, dan Inggris. Perdagangan rempah-rempah diakui sebagai masalah keamanan nasional, dan karena itu harus dipertahankan dan dimonopoli dengan segala cara. Gerakan pertamanya termasuk mengamankan Pulau Malaka dari Belanda. Pabrik di Jakarta diperbesar dan dibangun. Terhadap perintah yang dilengkapkan dari penguasa lokal, Pangeran Jakarta dan anak Suzerain. Sultan bantah menjawab oleh Inggris di daerah tersebut. Pangarang memberikan ultimatum kepada Belanda untuk mundur dari benteng mereka. Belanda telah menolak permintaan untuk meninggalkan benteng. Bersiap untuk pertempuran dan pengepungan selama 4 bulan dimulai. Zhang Coen mundur ke Malaka, mengumpulkan pasukan bantuan dan mengalahkan pasukan pengepung dan mengangkat Jakarta ke tanah. Di situsnya sebuah kota baru didirikan, salah satu yang akan menjadi markas VOC di timur. Untuk menghormati suku leluhur yang seharusnya, dari mana Belanda berasal, Batavi kota baru itu bernama Batavia. Menyusul kekalahan sekutu utama mereka di wilayah tersebut, Inggris tidak dapat berpegang teguh pada kepemilikan mereka. Pabrik mereka dihancurkan atau ditangkap, dan mereka seiring waktu diusir dari wilayah tersebut. Belanda akhirnya memiliki tangan bebas dalam berurusan dengan penduduk asli, dan terus mulai memperluas pengaruh mereka, sambil menekan Portugis dan Spanyol. Pada tahun 1641 Aceh ditaklukkan dan Spanyol diusir dari Malaka, meninggalkan Belanda sebagai kekuatan Eropa terkuat di Nusantara. Pada tahun 1656 Sultan Ternate ditangkap, dan kemudian diberikan sebagai vassal de facto perusahaan. Posisi negara di Sumatera diamankan setelah ekspedisi hukuman melawan Sultan Palembang. Pada tahun 1666, Sultan Kedore mengaku Belanda atas kemenangan pada tahun 1697. Makassar mengikuti nasib yang sama. Posisi Belanda di Jawa diamankan pada tahun 1682, dengan penetapan Ban 10 dan pada 1684, setelah intervensi dalam perang saudara di Kesultanan Mataram. Kekuatan terkuat di Timur itu, karena naik tahta ke Belanda. Sultan baru memberikan kesadaran politik dan ekonomi luas kepada Belanda, efektif menjadi negara kolonial. Pada pergantian abad, VOC berada di puncaknya dan menguasai Indonesia yang tak terbantahkan. Tapi posisinya sulit. Pemeliharaan benteng dan angkatan bersenjata, pembajakan dan perang dengan Inggris Raya terus menurunkan para nabi. Menyusul penurunan lambat pada paruh kedua abad ke-18. Perang Belanda-Inggris keempat terbukti membawa malapetaka bagi perusahaan. Dan itu bangkrut. Setelah penaklukan daratan Belanda oleh Prancis pada tahun 1795,
VOC dinasionalisasi dan akhirnya dibubarkan pada tahun 1799. Pemerintahan Belanda bertahan dari abad ke-19 dan paruh pertama abad ke-20. Hanya untuk disela oleh pendudukan Jepang di Indonesia. Dalam Perang Dunia II setelah kekalahan Jepang, kemerdekaan Indonesia dideklarasikan pada tahun 1945 sebagai Belanda akhirnya mengakui kemerdekaan negara baru. Pada tahun 1949 pemerintahan mereka yang panjangnya 3,5 abad atas Nusantara berakhir. 最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。この動画が気に入った方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。